Hello, good morning everybody. My name is Tom Haye. Welcome back to my channel, Sawit Dan. How are you today, this morning? I hope you are all fine and good mood. I am very happy sitting in front of you all because this is the very special opportunity. I would like to tell you some information about Timnas Garuda, Timnas Indonesia this morning. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Sawit Dan. Info mengenai Timnas hari ini, hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oli Romeni sebagai ujung tombak. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat akan diulas. Setelah absen dari November 2024 hingga Februari 2025 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah skuad Socceros, julukan Timnas Australia. Secara ranking FIFA, Timnas Australia dan Timnas Indonesia bak bumi dan langit. Australia saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari Timnas Indonesia yakni peringkat 130 dunia. Namun jika dilihat materi pemain, Timnas Indonesia dan Australia cenderung berimbang. Kehadiran Max Hilger, Kevin Dix, dan Oli Romeni menjadi salah satu alasan kenapa level Timnas disebut setara dengan malahan lebih baik ketimbang Australia. Saat ini pemain termahal di Timnas Australia adalah Harry Sutar, yakni 7 juta euro atau sekira 118 miliar rupiah. Masih kalah dengan Max Hilger 9 juta euro atau 151 miliar rupiah. Karena itu pantang minder bagi Timnas Indonesia saat melawan ke markas Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mesti berani menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka. Lantas formasi apa yang akan diterapkan Sintayong di laga mendatang? Pelatih 54 tahun itu disinyalir masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-1-2. Dalam pola ini posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Kemudian 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Max Hilger dan Jay Itzes, Abang Jay. Kemudian lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, duet Tom Haye dan Ivar Jenner masih yang terbaik. Kemudian bagaimana dengan Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi? Marcelino Ferdinand akan beroperasi sebagai playmaker, mendukung duet Oli Romeni dan Rafael Struijk di lini depan. Kita lanjut ke info selanjutnya. Bikin kejutan, Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk lawan Australia. Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk lawan Australia. Ada berapa banyak? Jelang laga lawan Australia Maret mendatang, tentunya persiapan demi persiapan dilakukan oleh PSSI beserta jajarannya. Sebelumnya, Oli Romeni sedang disiapkan proses naturalisasinya, namun prosesnya masih belum selesai karena ada masa reses DPR Republik Indonesia yang berlangsung hingga bulan Januari. Nama Oli Romeni muncul sebagai kandidat kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang muda ini menjadi perbincangan hangat terutama setelah ia menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia. Romeni pernah mengunjungi Jakarta, bertemu langsung dengan Erick Thohir dan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan.
Sumatera Utara. Dalam kompetisi Eredivisie musim ini ia mencetak 2 gol dari 10 penampilan bersama FC Utrecht. Meski catatan golnya belum terlalu impresif, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk lini depan Indonesia yang selama ini kurang tajam. Namun muncul rumor bahwa Ole Romeni sedang dalam proses transfer ke Oxford United di Inggris, klub yang juga akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Selain Ole Romeni, nama Jairo Riddlewood juga mencuat sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang paling dinanti. Mantan bek serba bisa Crystal Palace yang saat ini tergabung dalam Royal Antwerp ini dikenal dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa, terutama di Liga Inggris, menjadi nilai lebih yang diyakini mampu memberikan pengaruh besar pada permainan timnas Indonesia. Seorang pengamat sepak bola menyebutkan bahwa posisi terbaik Riddlewood adalah sebagai gelandang bertahan atau angka 6. Dalam peran ini ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan perlindungan kepada lini pertahanan. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6. Ungkap pengamat tersebut menyoroti kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan distribusi bola yang efektif. Nama terakhir yang mencuri perhatian adalah Mauro Zylstra. Striker muda berbakat ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Meski proses naturalisasinya belum banyak disorot seperti oleh Romeni, kehadiran Mauro diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi kedalaman skuad Garuda. Mauro dikenal dengan kecepatannya di lini depan serta insting mencetak gol yang tajam. Dua atribut ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Dengan usia yang masih muda, Mauro memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu striker andalan Indonesia di masa depan. Keputusan akhir tentu saja berada di tangan pelatih Sintayong dan juga PSSI. Akankah ketiga pemain ini akan datang pada saat dibutuhkan untuk melawan Australia? Laga melawan Australia dan juga Bahrain tentu menjadi penentu bagi nasib timnas Indonesia ke depannya. Tentunya kedatangan pemain-pemain naturalisasi juga dapat mempengaruhi nasib timnas Indonesia di kancah sepak bola Indonesia atau dunia. Baik sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawidan pagi ini. Terima kasih bagi yang sudah mampir. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia.